Kadang gue suka mikir, kenapa ya di usia 20-an itu rasanya hidup kayak lagi di persimpangan jalan. Di satu sisi, kita punya banyak mimpi, pengen bikin sesuatu yang kita suka, pengen hidup sesuai dengan passion, pengen kerja yang bikin kita bangun pagi dengan semangat. Tapi di sisi lain, realita juga ikut duduk di sebelah kita. Lambat laun, tagihan mulai datang. Orang tua selalu nanya masa depan. Lihat teman-teman udah pada mulai kerja tetap. Dan akhirnya kita mulai bertanya ke diri sendiri. Sebenarnya gue harus jadi idealis atau realistis? Kalau ngikutin mimpi, takut nggak menghasilkan. Tapi kalau terlalu realistis, takut hidup terasa kosong. Dan mungkin kalau kamu lagi dengerin ini sekarang, ada kemungkinan kamu juga lagi ada di fase itu. Fase bingung, fase nyari arah, fase mencoba memahami hidup. Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Di episode ini kita bakal ngobrol santai tentang satu hal yang sering banget dialami anak muda. Dilema antara mimpi dan realita. Dan mungkin di akhir cerita ini, kita nggak akan menemukan jawaban pasti. Tapi setidaknya kita bisa menemukan cara berdamai dengan prosesnya. Halo sahabat, selamat datang di Ruang Rehat episode 5. Ruang Rehat kali ini kembali hadir untuk menemani dan mendengar keluh kesah kalian semua, di mana kamu bisa mencurahkan semua isi hati dan kepala. Juga, tempat kamu boleh capek, tanpa harus terlihat kuat. Apa kabar kamu semuanya? Gimana nih kamu hari ini? Apa yang kerasa dan apa yang dirasa? Apakah lagi baik-baik aja? Atau bahkan lagi nggak baik-baik aja? Apalagi senang atau lagi sedih nih? Aku akan selalu berharap dan berdoa agar semuanya selalu dalam kondisi yang baik-baik aja ya, tanpa harus menyembunyikan satu helai pun persoalan dalam pikiran dan hati. Jujur, aku di sini sebenarnya baru ya, tapi aku akan selalu berusaha buat kamu semua percaya sama aku, meskipun hanya lewat daring. Aku baru aja selesai menulis, dan aku ingin menyempatkan waktu untuk menemani kalian sebelum matahari terbit. Di waktu subuh ini, aku ingin merefleksikan segala cerita yang masuk ke dalam telingaku dan meresap deras ke dalam pikiranku. Mungkin aku tidak mengalaminya secara langsung, tapi dari pesan ini, aku berharap bisa menjadi cerita yang menginspirasi kamu semuanya. Tapi sebelum aku memulainya, aku ingin tanya kamu semuanya. Gimana kondisi perasaan kamu hari ini? Apa yang selalu menjadi pikiran kamu saat ini? Gimana kabarnya nih hubungan kamu dengan dia? Udah dengerin isi hati kamu sendiri belum sih? Dan gimana pola tidur kamu? Aman kan? Di dalam doa dan harapan besarku, semoga kalian sehat selalu ya. Kalaupun kamu lagi sakit atau nggak baik-baik aja, semoga kamu lekas membaik ya. Yang sakit lekas sembuh, yang dikecewakan lekas dibahagiakan, yang lagi numpuk masalahnya, lekas diberi semua jalan keluarnya. Amin. Gue rasa banyak orang yang terlihat sudah tahu arah hidupnya. Padahal sebenarnya mereka juga lagi cari jalan. Waktu kita masih kecil, hidup terasa lebih sederhana. Kalau ditanya, cita-citamu apa? Jawabannya selalu cepat. Dokter, pilot, arsitek, musisi. Tapi anehnya, semakin kita dewasa, jawaban itu malah semakin sulit. Banyak orang di usia 20-an yang tiba-tiba sadar, sebenarnya gue suka apa ya? Dan itu normal. Karena jujur aja, sekolah jarang banget ngajarin kita mengenal diri sendiri. Kita diajarin matematika, diajarin rumus, diajarin teori, tapi jarang ada yang ngajarin. Kamu itu sebenarnya cocoknya jadi apa? Makanya banyak orang baru menemukan minatnya justru setelah kuliah. Bahkan ada yang setelah kerja, bahkan ada juga yang setelah umur 30. Dan itu bukan berarti kita terlambat, itu cuma berarti kita sedang dalam proses menemukan diri. Gue dulu juga termasuk orang yang jujur aja, biasa-biasa aja. Gak punya bakat yang kelihatan, gak punya prestasi yang menonjol. Dan waktu sekolah dulu, kalau ditanya masa depan, gue selalu jawab simpel. Mungkin kerja kantoran aja. Kenapa? Karena itu satu-satunya gambaran hidup yang gue tahu. Datang pagi, pulang sore, dapat gaji tiap bulan. Udah, gitu aja. Hidup terasa seperti jalur yang sudah disiapkan. Sampai suatu hari, gue nyobain sesuatu yang sebenarnya kecil. Jadi MC di acara kampus. Awalnya cuma iseng, cuma bantu teman, cuma coba-coba. Tapi waktu gue berdiri di depan orang banyak, ngomong dan tiba-tiba orang ketawa, ada perasaan aneh. Perasaan yang jarang gue rasain sebelumnya. Kayak, ternyata ini seru juga ya. Dan dari situ gue mulai sadar satu hal. Kadang kita nggak tahu kita jago apa, sampai kita mencobanya.
Masalahnya banyak orang nggak sampai di titik itu. Kenapa? Karena takut mencoba, takut gagal, takut malu, takut terlihat bodoh. Padahal kenyataannya, semua orang yang sekarang terlihat hebat, dulunya juga cuma orang yang mencoba. Banyak musisi terkenal dulunya cuma upload lagu di kamar. Banyak kreator konten dulunya cuma ngomong sendiri di depan kamera. Banyak pengusaha sukses dulunya cuma orang yang berani memulai sesuatu yang belum pasti. Masalahnya bukan di bakat, masalahnya seringkali di keberanian untuk mencoba. Dan sayangnya, semakin kita dewasa, semakin kita takut mencoba. Karena kita merasa gagal itu memalukan. Padahal sebenarnya, gagal itu cuma bagian dari proses belajar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling realistis. Banyak orang bilang, kejar aja passion kamu. Kedengarannya indah, tapi realitanya, hidup juga butuh uang. Dan ini bagian yang sering bikin anak muda dilema. Di satu sisi, kita pengen mengejar sesuatu yang kita cintai. Di sisi lain, kita juga butuh hidup. Makan, bayar kos, bantu keluarga. Dan jujur aja, gak semua passion langsung menghasilkan uang. Itulah kenapa kadang kita harus berdamai dengan satu hal. Idealisme dan realisme harus seimbang. Misalnya, siang hari kamu kerja kantoran. Tapi malam hari, kamu bangun mimpi kamu. Bikin konten, menulis, belajar skill baru, membangun sesuatu dari nol. Memang capek, tapi itu jauh lebih baik daripada mengorbankan mimpi sepenuhnya. Atau sebaliknya, mengejar mimpi tanpa rencana hidup. Keseimbangan itu penting, karena mimpi butuh waktu. Kalau ada satu nasihat yang sering gue dengar, dan sekarang gue juga percaya, itu adalah, selagi muda, coba aja dulu. Coba banyak hal, coba banyak pengalaman, coba banyak kemungkinan. Karena usia 20-an itu sebenarnya bukan tentang langsung sukses, tapi tentang mengumpulkan pengalaman. Belajar ini, belajar itu, mengenal diri sendiri. Karena nanti, ketika umur kita semakin bertambah, yang paling sering kita sesali bukan kegagalan, tapi kesempatan yang tidak pernah kita coba. Harusnya dulu gue coba, harusnya dulu gue mulai, harusnya dulu gue berani. Dan penyesalan seperti itu biasanya datang terlambat. Makanya, kalau sekarang kamu punya sesuatu yang ingin kamu coba, entah itu bikin konten, belajar bisnis, menulis, atau memulai sesuatu yang kecil, coba aja dulu. Gak harus sempurna, gak harus langsung berhasil. Yang penting, mulai. Hidup itu lucu ya. Waktu kita kecil, kita pengen cepat dewasa. Tapi waktu kita sudah dewasa, kita baru sadar. Ternyata hidup gak sesederhana yang kita bayangkan. Ada banyak pilihan, ada banyak kebingungan, ada banyak ketidakpastian. Tapi mungkin memang seperti itu cara hidup bekerja. Kita gak selalu tahu arah. Kadang kita cuma perlu berjalan. Satu langkah kecil, lalu langkah berikutnya. Dan pelan-pelan, jalan itu mulai terlihat. Jadi kalau kamu lagi ada di fase bingung, fase mencari, fase mencoba, percayalah, itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu sedang bertumbuh. Dan ingat satu hal, selagi muda, coba aja dulu. Karena suatu hari nanti, kamu akan berterima kasih pada dirimu yang sekarang, yang pernah berani mencoba. Terima kasih sudah menemani obrolan malam ini. Semoga kamu selalu menemukan jalanmu. Pelan-pelan saja, hidup bukan lomba. Mungkin untuk saat ini, segitu dulu yang bisa aku bagiin di episode kali ini. Maaf banget di episode kelima ini videonya masih belum panjang. Karena jujur, yang aku takutin kalau kepanjangan nanti nggak ada inti value-nya. Tapi aku senang banget karena bisa menemani kalian lagi di ruang rehat. Kalau kamu relate dengan obrolan ini, coba tulis di kolom komentar hal apa yang sedang kamu coba di usia 20-an sekarang. Siapa tahu ceritamu bisa menginspirasi orang lain yang juga lagi cari jalan. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini, kita akan sering ngobrol tentang hidup, mimpi, dan proses menjadi manusia. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Kalau dunia terlalu berisik, kamu selalu punya tempat pulang di sini. Pastinya hanya di ruang rehat. Istirahat ya. So, ruang rehat pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di rehat untuk cerita episode selanjutnya. Bye. Ruang rehat sayang kalian. Assalamualaikum.